Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih semangat ya untuk belajar? Jangan lupa berdoa sebelum kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar materi nafsa bersama Kak Cynthia. Tujuan kita belajar materi ini adalah untuk mengevaluasi bahaya penyalahgunaan nafsa terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Dimulai dari apa itu nafsa, jenis-jenis nafsa, penyebab penyalahgunaan nafsa, pengaruh nafsa terhadap kinerja otak, dan dampak apa saja sih yang dihasilkan dari nafsa. Adik-adik cermati materi ini sampai selesai ya. Mari kita mulai belajarnya. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban berjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Cuplikan tadi membahas terkait nafsa. Sebenarnya apa sih itu nafsa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang biasa kita singkat dengan nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau fisik seseorang dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang pertama kita bahas adalah narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya antara lain heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua, golongan 2 adalah jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin. Yang ketiga adalah jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, atau dapat juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Selanjutnya, kita akan membahas psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 adalah jenis psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah ekstasi.
Yang kedua adalah jenis psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin. Yang ketiga yaitu golongan 3 merupakan jenis psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah phenobarbital. Dan yang keempat adalah jenis psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah diazepam dan nitrazepam. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Meliputi yang pertama ada minuman alkohol. Adalah minuman yang mengandung etanol etil alkohol yang dapat menekan susunan saraf pusat. Jika dikonsumsi bersamaan dengan narkotika dan psikotropika, maka akan memperkuat pengaruh obat tersebut di dalam tubuh manusia. Minuman ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan A mengandung kadar etanol 1-5%. Contohnya adalah bir. Yang kedua, golongan B mengandung kadar etanol 5-20%. Contohnya minuman anggur. Dan yang ketiga, golongan C mengandung kadar etanol 20-45%. Contohnya antara lain vodka, whisky, dan Johnnie Walker. Yang kedua, ada inhalasi dan solvent yang mudah menguap berupa senyawa organik yang banyak terkandung dalam barang keperluan rumah tangga, kantor, dan pelumas mesin. Bahan yang sering disalahgunakan antara lain lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Yang ketiga yaitu tembakau. Tembakau yang mengandung nikotin sangat luas penggunaannya di masyarakat Indonesia. Hal ini sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafsa lainnya yang berbahaya. Penyebab penyalahgunaan nafsa terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adanya dorongan dari dalam diri karena rasa ingin tahu yang besar. Seseorang dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafsa karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Selain itu, ada faktor eksternal yang berasal dari lingkar pergaulan atau lingkungannya yang tidak sehat. Seseorang dapat terjerumus karena ajakan dari lingkungannya. Setelah itu, kita akan membahas terkait bagaimana sih nafsa ini mempengaruhi kinerja otak manusia. Di dalam sel otak terdapat berbagai zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini bekerja pada sambungan sel saraf satu dengan sambungan sel saraf lainnya atau disebut dengan sinaps. Sejumlah neurotransmitter ini mirip dengan beberapa jenis narkotika. Semua zat psikoaktif meliputi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat mengubah pikiran,
perasaan dan perilaku seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neuron transmitter. Berdasarkan efek yang ditimbulkan nafsa, dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan depresan. Jenis nafsa ini mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Penggunanya akan menjadi tenang, bahkan tertidur dan sampai tak sadarkan diri. Zat ini mengurangi fungsi neuron dan dapat menekan rasa sakit, takut, dan gelisah. Ketika ion negatif masuk ke dalam sel otak, kemudian konsumsi zat ini dihentikan, maka tubuh penggunanya akan gemetar dan dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Hal inilah yang menjadikan penggunanya menjadi ketagihan. Selanjutnya yaitu golongan stimulan. Jenis nafsa ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Penggunanya akan merasa aktif, segar, dan bersemangat. Efek samping dari penggunaan zat ini yaitu organ tubuh menjadi bekerja lebih cepat yang dapat berdampak pada organ yang mengalami kelelahan hingga akhirnya menyebabkan kematian sel organ. Ketika zat ini diterima dalam reseptor, maka akan membuat penggunanya merasa berenergi. Namun, ketika konsumsi zat ini dihentikan, maka reseptor akan berikatan dengan adenosin yang membuat tubuh menjadi lelah. Hal inilah yang membuat penggunanya merasa ingin mengonsumsinya secara terus-menerus atau kecanduan. Dan yang ketiga ada efek halusinogen, yaitu jenis nafsa yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang berpengaruh pada pikiran, perasaan seseorang, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga perasaannya dapat terganggu seluruhnya. Ketika zat ini berikatan dengan reseptor di dalam otak, maka akan menimbulkan rasa senang yang berkepanjangan. Selain itu, zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf tepi yang dapat menimbulkan penggunanya menjadi susah tidur, pandangan kabur, dan gangguan penglihatan. Setelah kita mengetahui bagaimana pengaruh nafsa terhadap kinerja otak, sekarang kita akan belajar apa saja sih dampak yang dihasilkan dari penggunaan nafsa ini. Yang pertama ada dampak terhadap fisik. Penggunanya biasanya kurus kering, tidak segar, mata terlihat cekung, dan tatapan matanya kosong. Karena tubuh pecandu biasanya akan kekurangan gizi sebagai akibat dari penggunaan obat yang mempengaruhi dalam penurunan nafsu makan. Dampak lainnya yaitu berupa gangguan fisioneurologik yang dapat menyebabkan mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru. Kemampuan darah dalam menyimpan oksigen akan berkurang, penurunan daya ingat, menyebabkan pusing, hingga gangguan penglihatan. Selain itu, ada juga dampak terhadap psikologi. Penggunanya biasanya akan lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada neurotransmitter dalam susunan saraf pusat. Selain itu, penggunaan nafsa ini juga berdampak terhadap kesehatan diri. Antara lain dapat merusak hati,
menyebabkan kanker dan berbagai penyakit lainnya seperti HIV, hepatitis, dan TBC akibat penggunaan jarum suntik yang berulang. Selain itu, ada pula dampak terhadap kehidupan sosialnya. Pengguna biasanya dikucilkan dari masyarakat dan dijauhkan dari orang-orang baik. Selain itu, pecandu biasanya akan dijebloskan ke dalam penjara karena hal ini merupakan tindak kejahatan. Jadi sudah jelas ya adik-adik, mengapa kita harus menghindari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah mengingat dampak negatif terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat yang siap mengancam kepada siapa saja yang menyalahgunakan nafsa ini, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi muda menghindari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini agar kita dapat menjadi generasi sehat sehingga dapat mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah adik-adik, sebagai evaluasi pembelajaran kita pada kali ini, adik-adik dapat membuat sebuah poster kampanye katakan tidak pada narkoba sebagai upaya kepada masyarakat untuk menghindari penggunaan nafsa ini. Ingat ya adik-adik, say no to drug. Sekian pembelajaran dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.